hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua, Bu. Berangkat semua ya. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar mengenai rantai makanan, yaitu hubungan antara memakan dan dimakan. Hari ini kita akan belajar hubungan yang lainnya, bukan hanya memakan dan dimakan, melainkan hubungan saling bergantungan. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama ada peserta didik memahami jenis-jenis simbiosis antar makhluk hidup, dan yang kedua peserta didik menganalisis contoh jenis-jenis simbiosis yang ada di lingkungan sekitar. Nah, di sini Ibu mau nanya nih, ada nggak sih yang pernah digigit sama nyamuk? Pernah. Nah, apa yang kalian rasakan? Nah, pasti gatal ya. Nah, hubungan kita sama nyamuk itu ada namanya, yaitu simbiosis. Jadi apa sih itu simbiosis? Simbiosis ialah hubungan yang khas antar makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungannya. Atau lebih singkatnya, simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup. Nah, di sini simbiosis dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada apa? Simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan yang terakhir mutualisme. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu simbiosis mutualisme. Jadi apa sih simbiosis mutualisme itu? Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya ada apa aja? Bunga ada dan bunga. Kalau yang kedua, Sama. dan yang ketiga. Nah, lebih singkatnya simbiosis mutualisme ini adalah hubungan saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Kedua ada Simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak. Contohnya ada apa? Sapi dan burung egret, ikan biru dan ikan remora, anggrek dan pohon besar. Nah, di sini simbiosis komensalisme itu adalah hubungan antar makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak, di mana satu pihak untung dan satu pihak lainnya netral, yaitu tidak untung dan tidak rugi. Dan yang ketiga ada Simbiosis parasitisme. simbiosis parasitisme. Ini adalah hubungan antar makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Contohnya ada Kucing dan kutu, terus buaya dan lalat, dan yang terakhir nyamuk dan manusia. jadi simbiosis parasitisme ini adalah hubungan yang hanya menguntungkan satu pihak. Nah, di sini ada manfaat dari simbiosis, yaitu simbiosis menguntungkan makhluk hidup melalui interaksi saling menguntungkan yang mendukung kelangsungan hidup dan keseimbangan ekosistem. Manfaat utamanya yaitu mencakup peningkatan adaptasi, efisiensi sumber daya, dan kontribusi bagi manusia seperti pertanian dan kesehatan. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan menjelaskan simbiosis ini menggunakan media lemari sosial.
simbiosis. Nah, di sini gua ada lemari sosis, yaitu lemari jenis-jenis simbiosis. Nah, di dalam lemari sosis ini berisi gambar-gambar pasangan makhluk hidup yang saling berhubungan di alam. Nah, gambar-gambar pasangan makhluk hidup ini dihubungkan dengan tanda panah. Kemudian dihubungkan juga dengan gambar emoji. Yang pertama yaitu gambar emoji senyum. Emoji senyum berarti menandakan mereka diuntungkan, dan emoji datar menandakan mereka tidak untung dan tidak rugi, dan emoji marah menandakan mereka dirugikan. Nah, yang pertama kita bahas yaitu mengenai simbiosis mutualisme. Tadi simbiosis mutualisme adalah, dia tahu masih ingat? Keuntungan dua pihak. Ya, saling menguntungkan. Nah, di sini ada contohnya yaitu bunga dan kupu. Kira-kira apa ya hubungannya bunga dan kupu? Ini ada yang tahu? Mutualisme. Ya, benar. Kenapa disebut sebagai simbiosis mutualisme? Karena kita perhatikan kupu-kupu mendapatkan nektar sebagai bahan makanan dari bunga. Kemudian dari adanya kupu ini tadi, bunga terbantu dalam proses penyerbukan sehingga bunga dapat berkembang biak. Nah, selain contoh bunga dan kupu ini tadi, ada juga contoh yang lainnya yaitu burung jalak dan kerbau. Kenapa burung jalak dan kerbau dikatakan sebagai simbiosis mutualisme? Karena kita perhatikan burung jalak memakan kutu yang ada di tubuh kerbau, sehingga burung jalak mendapatkan makanan. Sedangkan kerbau yang tidak dimakan oleh burung jalak, pasti mereka merasa senang karena tubuhnya bersih dari kuman. Nah, di sini ada satu contoh lagi mengenai simbiosis mutualisme, yaitu ada kelelawar dan kapal semar. Ada yang bisa menyebutkan hubungan antara kelelawar dan kapal semar pada simbiosis mutualisme? Jika ada, ibu akan beri reward. Nah, di sini ada yang bisa menyebutkan hubungan antara kelelawar dan kapal semar pada hubungan simbiosis mutualisme? Oke, silakan maju. Nah, kira-kira apa ya bilang hubungannya kelelawar dan kapal semar pada simbiosis mutualisme? Nah, jadi hubungan antara kelelawar dan kantong semar yaitu kantong semar mendapatkan kotoran dari kelelawar sehingga menjadi pupuk, dan kelelawar menumpang hidup di kantong semar. Benar ya, berarti hubungan saling menguntungkan ya kira ya. Jangan dong, boleh. Nah, di sini dikasih permulaan. Sama-sama. Jadi intinya kelelawar menumpang hidup di kantong sekantong semar. Nah, karena adanya kelelawar ini tadi, kantong semar mendapatkan tambahan makanan dari kotoran kelelawar yang bisa dijadikan pupuk dan tambahan makanan. Nah, selanjutnya yaitu ada simbiosis komensalisme. Yaitu apa tadi? Simbiosis komensalisme hubungan saling menguntungkan dan netral, tidak untung dan tidak rugi. Nah, contohnya ada apa aja nih? Yang pertama ada ikan hiu dan ikan remora. Mengapa ikan hiu dan ikan remora dikatakan sebagai simbiosis komensalisme? Karena mereka saling menguntungkan dan netral. Ikan remora menumpang hidup atau menempel di dalam tubuh ikan hiu, sehingga ikan remora mendapatkan sisa makanan dan perlindungan. Tetapi ikan hiu tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak untung dan tidak rugi karena adanya ikan remora. Kemudian selain ikan hiu dan ikan remora, ada juga anggrek dan pohon besar. Kenapa anggrek dan pohon besar juga dikatakan sebagai simbiosis komensalisme? Karena anggrek menumpang hidup di pohon besar, sehingga dia mendapatkan tempat hidup dan cahaya matahari yang cukup, sehingga dia dapat tumbuh dengan baik. Sedangkan pohon besar dia tidak dirugikan atau juga tidak dibutuhkan karena adanya anggrek. Jadi
sebagai simbiosis parasitisme karena untuk mendapatkan makanan dari kucing yaitu berupa darah. Sedangkan kucing yang digigit oleh kutu merasa kulitnya sakit dan juga gatal. Kemudian selain kucing dan kutu ada juga nyamuk dan manusia. Nyamuk mendapatkan makanan berupa darah dari manusia dengan cara menggigit. Sedangkan manusia yang digigit oleh nyamuk merasa dirugikan karena gatal. Bahkan juga bisa menimbulkan penyakit seperti demam berdarah. Nah, selain itu contoh dari simbiosis parasitisme ini ada buah dan lalat. Di sini ada yang bisa menjelaskan bagaimana sih hubungan antara buah dan lalat? Ada yang bisa? Buah dan lalat. Bisa jawab? Ada yang bisa menjelaskan bagaimana sih hubungan antara buah dan lalat? Kenapa dia bisa dikatakan sebagai simbiosis parasitisme? Bisa jawab? Baik, Elsie. Jadi kalau menurut saya keuntungan lalat memakan buah yaitu dia mendapatkan nutrisi dari buah tersebut Bu. Sedangkan buah ke lalat yaitu dia mendapatkan rugi. Karena kenapa? Karena nutrisinya diambil oleh lalat sehingga dia membusuk atau mengering gitu Bu. Benar. Tepuk tangan dong buat Elsie. Ini adanya sih. Benar ya, di sini lalat dibutuhkan karena mendapatkan makanan dari buah yang busuk atau terbuka. Nah, di sini buah dirugikan karena mereka akan cepat busuk. Nah, kita di jenis simbiosis beserta dengan contoh-contohnya. Nah, dari sini apakah kalian sudah paham mengenai jenis-jenis simbiosis, kemudian contoh-contohnya? Alhamdulillah. Boleh, Bu. Nah, jika kalian sudah paham di sini untuk meninjau kemampuan kalian kembali di sini gua ada LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Di sini yang ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk cara pengerjaannya sudah ada dalam petunjuk penggunaan LKPD. Jadi kalian tinggal baca aja dan kerjakan secara berkelompok. Ya. Jika ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Jika ada yang kurang paham boleh tanya-tanya itu ya.
Ada yang sudah? Sudah Ibu. Kita tunggu teman yang lainnya ya. Sudah semua? Sudah. Baik, jika sudah, Ibu meminta perwakilan satu dari kelompok untuk mempresentasikannya di depan. Untuk kelompok 1, 2 atau kelompok 2? Kelompok 2. Baik, siapa yang bersedia terlebih dahulu silakan maju. Kadek. Oke, Kadek. Baiklah, ini hasil diskusi kami. Yang pertama ada menunjukkan simbiosis makhluk hidup. Yang pertama ada kupu-kupu dengan bunga, termasuk mutualisme. Jenis mutualisme. Dan yang kedua ada nyamuk dengan manusia, yaitu simbiosis komensalisme. Selanjutnya ada menghubungkan makhluk hidup dengan yang lain agar terbentuk simbiosis komensalisme. Yang pertama ikan hiu dengan ikan pekora. Yang kedua burung jalak dengan kerbau. Dan yang ketiga ikan bagut atau nemo dengan anemon laut. Baik, untuk kelompok 1, siapa yang memperwakilan maju? Iza. Bentar Bu, pakai sepatu. Ya, nggak apa-apa aja. Mau pantun? Ya, nggak apa-apa. Baik, di sini yaitu ada mencontohkan simbiosis makhluk hidup. Di sini ada kupu-kupu dengan bunga. Jadi kupu-kupu dengan bunga itu saling menguntungkan. Jadi namanya mutualisme. Kemudian di sini ada nyamuk dengan manusia. Nyamuk dengan manusia ini tidak saling menguntungkan, yaitu namanya parasitisme. Kenapa itu ya? Kemudian mencontohkan simbiosis komensalisme. Ada ikan hiu, kemudian ada ikan hiu dengan ikan remora, kemudian ada burung jalak dengan kerbau, dan ikan bagut dengan anemon dan ikan bagut dengan anemon laut. Oke, dengar ya. Tangan berkumpul. Nah, setelah diamati ternyata kalian sudah benar-benar paham ya mengenai simbiosis, kemudian jenis-jenisnya, beserta contohnya. Jadi simbiosis itu tadi apa? Interaksi antara dua makhluk hidup. Nah, jenis-jenisnya ada apa aja nih? Ada simbiosis, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Kalau simbiosis mutualisme itu simbiosis yang saling menguntungkan. Kalau komensalisme, dan yang terakhir parasitisme. Oke, benar ya. Jadi kita sudah paham ya mengenai
Nah, materi ini membantu kita sebagai siswa sekolah dasar untuk memahami keseimbangan alam. Nah, karena waktu buku pembelajaran kita sudah habis, anak-anak mau pulang? Mau. Baik, kalau mau pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas, mohon pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Di sini Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran Ibu hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf, Ibu akhiri